Pada part kali ini kita diperlihatkan di sebuah sungai di siang hari, dan seseorang di sana berkata, setiap orang yang berlalu dalam hidup kita juga berperan penting di dunia ini. Mereka adalah jiwa yang unik dan berharga. Ternyata itu adalah sesosok pria yang menyerupai Jiang Chen. Di sana kita diperlihatkan sebuah tangan yang dialiri aura, dan kita diperlihatkan juga tengkorak ular yang dimiliki oleh pria itu. Lalu pria itu pun berkata lagi, bahkan saat mereka telah tiada, kenangan bersama dia akan tetap ada, damai dan indah. Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana yang dilahap oleh ular dari pria itu, dan pria itu pun berkata lagi, semoga kita mendapatkan kedamaian dan kekuatan, terus berjuang untuk orang yang telah mati dan untuk diri kita sendiri. Ternyata pria itu pun memangsa seseorang di sana. Lalu kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat Kaisar Dayan di sana yang melayang di udara dengan pedangnya, dan ia pun berkata, aku tidak tahu apakah senior akan marah setelah mengetahui hal ini. Tapi dengan wawasan luas dari senior, dia pasti tidak akan hanya memikirkan masalah ini. Sekarang kita harus menangkap orang tak tahu malu itu secepat mungkin dan membersihkan nama senior. Di sana pedang kayu itu pun berkata, kupikir sudah sepantasnya aku, sang kreator, meningkatkan kemampuan pedangmu yang buruk itu terlebih dahulu. Sambil ia mencoba memprovokasi Kaisar Dayan itu, lalu Kaisar Dayan pun marah sambil berkata, beraninya kau masih mengatakan kalau ilmu pedangku buruk? Apa kau tak lihat? Siapa yang memakannya? Muntahkan! Lalu pedang kayu itu pun berkata, aku cuma bilang kalau kau belum jadi lebih kuat. Dan Kaisar Dayan pun berkata, aku lebih suka tidak menjadi sekuat itu dulu. Setidaknya aku masih seorang paman-paman yang tampan. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun merasakan sesuatu dan melirik ke arah itu. Ternyata itu adalah aura yang terpancar dari manusia yang menyerupai Jiang Chen. Di sana ia pun bergumam, sungguh aura iblis yang kuat. Sambil kita diperlihatkan di sisi pria yang menyerupai Jiang Chen. Di sana ia pun hanya terdiam lalu merasakan sesuatu. Ternyata dengan gerak cepat Kaisar Dayan itu pun sudah berada di depan dari pria hijau yang menyerupai Jiang Chen. Lalu Kaisar Dayan itu pun berkata, ketemu kau. Sambil terlihat pria hijau itu yang bergumam, manusia ini sangat kuat. Aku harus menyedotnya sampai kering. Tapi aku sudah kenyang hari ini dan aku kehabisan wadah. Lalu ia pun berkata, paman, kalau kau di sini untukku, aku menyarankan untuk mengurus urusanmu sendiri. Dengan begitu, aku bisa membiarkanmu hidup 2 hari lagi. Lalu Kaisar Dayan di sana pun berkata, apa? Mengurus urusanku sendiri? Maksudmu, aku sudah ikut campur? Aku adalah Kaisar dinasti Dayan tahu? Dasar rongsokan, beraninya kau menghabisi rakyatku dan kau mau aku hanya melotot. Sambil pria hijau itu pun menatap ke arah Kaisar Dayan. Di sana ia pun bergumam, apa? Dia adalah Kaisar Dayan? Kenapa Kaisar Dayan ada di antah berantah begini? Kau pikir aku bodoh? Tapi aku bisa merasakan dari awalnya kalau dia bukan kultivator biasa. Dia setidaknya berada di alam Dharma Laksana. Lalu Kaisar Dayan di sana pun berkata, yang lebih kelewatan adalah kau menyalahkan orang lain atas perbuatanmu. Lalu pria hijau itu pun berkata, apa? Orang lain? Maksudmu pria jelek yang ada di dalam poster buronan? Sambil kita diperlihatkan Kaisar Dayan di sana yang emosi, dan ia pun berkata, beraninya kau menyebut jelek seniorku. Lalu ia pun bergumam, daftar buronan? Daftar buronan apa? Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat pasar yang sangat ramai di sana. Ternyata di pasar itu terdapat Jiang Chen yang mencoba untuk menjual tembikar-tembikarnya itu. Di sana ia pun berjalan sambil bergumam, berkat Nona Yun Huang, aku bisa mendirikan kiosku lagi hari ini. Sambil terlihat dari depannya berkerumun orang banyak di sana, dan Jiang Chen pun bergumam, kenapa banyak sekali orang di depan papan pemberitahuan? Mari kita lihat bandit apa saja yang ada di dalam daftar. Aku harus menjauh dari mereka. Sambil ia pun makin mendekat ke arah kerumunan itu, dan ternyata Jiang Chen di sana pun langsung terdiam karena melihat poster yang menyerupai dirinya dengan wajah yang jelek. Di sana poster itu pun bertuliskan pembunuh penghisap jiwa, pria berbaju hijau seperti di gambar.
Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen itu yang dilihat beberapa orang di sekitarnya. Di sana ia pun bergumam, apa yang terjadi? Pembunuh penghisap jiwa, pria berbaju hijau seperti di gambar. Apa yang harus aku lakukan? Tapi tiba-tiba pundaknya dipegang oleh seseorang. Ternyata itu adalah kakek-kakek. Di sana ia pun berkata, "Bos Jiang Chen, kau mau mendirikan kios?" Lalu Jiang Chen pun berkata, iya kek." Dan kakek itu pun berkata lagi, "Aku sudah lama tidak melihatmu. Semua orang merindukanmu. Kau tidak perlu khawatir dengan pemberitahuan itu. Itu pasti hanya kebetulan. Banyak sekali anak muda berbaju hijau. By the way, mungkin di Korea menyebut baju biru itu warna hijau ya, Mak, seperti di Jepang." Lalu kakek itu pun berkata lagi, "Tidak peduli apa, Bos Jiang, jelas bukan orang seperti itu kan?" Dan seseorang dari samping Jiang Chen itu pun berkata, "Itu benar, apa kau lapar? Bagaimana kalau ke warungku membeli mie?" Dan Jiang Chen pun tersenyum menjawab, "Terima kasih atas perhatianmu." Lalu ia pun bergumam, "Tapi bahkan gaya rambutnya pun sengaja dibuat agar sangat mirip denganku. Dan siapa orang itu?" Sambil kita diperlihatkan di sisi pria hijau bersama Kaisar Dayan. Di sana pria hijau itu pun berkata, "Hei, pria jelek itu, apa mereka buta? Tidak hanya mereka menggambar sosokku yang tiada taranya seperti itu, yang lebih parahnya lagi, aku kan memakai baju serba putih." Sambil Kaisar Dayan di sana pun terbengong menatap pria hijau itu. Lalu Kaisar Dayan pun berkata, beraninya dia bersikap sombong setelah semua hal yang buruk yang dia lakukan. Aku harus menangkapnya hidup-hidup untuk memberikan penjelasan kepada almarhum dan membersihkan namanya sendiri. Meskipun ilmu pedangku sangat bagus serta tak terkalahkan dan kekuatan serta keterampilan anak ini tidak diketahui, dia seharusnya dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Sambil kita diperlihatkan di sisi pria hijau itu yang mengeluarkan ular tengkoraknya di sana. Lalu Kaisar Dayan pun berkata lagi, "Aku tidak tahu dia ini orang seperti apa atau gaya bertarung macam apa yang dia punya." Lalu pedang kayu di sana pun berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Kau membuatku malu karena ragu-ragu." Dan Kaisar Dayan itu pun menatap ke arah pedang kayunya. Lalu ia pun berkata, "Dasar bocah singa, kau bahkan tidak punya sopan santun. Ku beritahu kau ya, kau dalam masalah besar. Orang yang menjadi kambing hitam tanpa alasan adalah orang besar yang tidak boleh kau ganggu. Kau seharusnya tahu di mana posisimu. Kau bukan siapa-siapa dibandingkan beliau. Tidak hanya dari segi kemampuan, bahkan penampilanmu yang sangat kau banggakan itu." Sambil kita diperlihatkan pria hijau itu yang terkejut berkata, "Oh, apa? Benarkah?" Lalu Kaisar Dayan pun berkata lagi, "Senior memiliki kebijaksanaan dan wawasan yang luar biasa, mampu memahami secara mendalam misteri dan prinsip alam semesta, dan memperoleh wawasan tentang berbagai aspek kehidupan. Dan beliau bisa membimbing kami di jalan kultivasi. Beliau memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, memahami hati manusia, meruntuhkan lapisan rintangan, dan semakin meningkatkan tingkat kultivasi orang-orang di sekitarnya. Tidak sepertimu, cacing bau di saluran pembuangan. Kau hanya akan mempermalukan senior." Dan pria hijau itu pun berkata, "Oh, karena orang yang akan menjadi kambing hitamku memang sekuat itu, aku benar-benar ingin bertemu dengannya." Sambil ia pun menyerang ke arah Kaisar Dayan itu, dan kita diperlihatkan tengkorak ular-ular itu pun menyerang ke arah Kaisar Dayan dengan sangat cepat. Dan pria hijau itu pun berkata, "Maka hancurlah." Di sana pria hijau itu pun bergumam, "Pak tua ini, apa dia benar-benar Kaisar Dayan? Dia benar-benar sesuatu." Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena Kaisar Dayan pun berkata, "Anak muda, kemampuanmu sungguh mengesankan. Tapi ilmu pedang membutuhkan keberanian dan kekuatan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kultivator kelas 3 sepertimu." Sambil ia pun dengan cepat berada di belakang pria hijau itu. Lalu Kaisar Dayan pun bergumam, "Aku tahu, entah sebagai seorang kaisar atau pendekar pedang sungguhan, sekarang aku harus mengatasi kekuatan dan kecemasan batinku dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui dengan keberanian, bukan hanya demi senior
itu juga untuk rakyatku. Berkonsentrasi dan berusaha sekuat tenaga. Sambil ia pun langsung akan menyerang ke arah pria hijau itu, dan kita diperlihatkan Kaisar Dayan itu yang akan menebas dengan menggunakan pedang kayunya, dan tiba-tiba pedang kayu itu pun malah memakan kepala dari Kaisar itu dengan sangat cepat. Sambil ia pun dilihat oleh pria hijau itu dengan terbengong, dan pria hijau itu pun bergumam, aku masih berpikir kalau dia bukanlah Kaisar Dayan. Kalau benar dia Kaisar Dayan, kenapa dia sekonyol itu? Lalu kita dibawa flashback yang menceritakan kultivator immortal memiliki energi dan kemampuan spiritual yang kuat. Mereka bisa menyerap aura langit dan bumi dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan mereka sendiri. Tubuh dan jiwa mereka disublimasikan dan diperkuat melampaui batas kemampuan manusia biasa. Mereka mampu terbang menjadi tak terlihat, bergerak lebih cepat, memanipulasi elemen, dan bahkan mengendalikan siklus hidup dan mati, serta kemampuan lain di luar imajinasi manusia. Selain itu, para kultivator memiliki ketekunan dan tekad yang tak tergoyahkan. Mereka rela melakukan segala macam upaya dan pengorbanan demi mengejar tujuan keabadian dan mengatasi penuaan, penyakit, dan kematian. Mereka sangat percaya pada jalur kultivasi mereka sendiri dan mengejar kebenaran abadi. Sambil kita diperlihatkan pria hijau itu yang hanya terdiam, dan ia pun bergumam, kebenaran apa yang awalnya aku kejar? Sepertinya aku tidak mengingatnya lagi. Sambil ia pun membayangkan di waktu dulu, seseorang pun berkata, itu ras iblis. Itu ras iblis. Bagaimana dengan yang kecil ini? Kita tidak boleh meninggalkan siapapun. Bereskan dia, lupakan saja. Dia sendiri tidak bisa menimbulkan masalah. Sambil ia pun membayangkan keluarganya di sana yang dihabisi oleh orang, dan di sana ia pun bergumam, kenapa? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Aku mengingat hari itu yang sangat kelam, tapi apa salahku sampai membuatku menontonnya? Sambil ia pun melihat ke arah Kaisar Dayan itu yang kepalanya dimakan oleh pedang kayu. Di sana Kaisar Dayan pun berkata, utara sebelah mana ini? Lalu pria hijau itu pun tersenyum, apa kau mau ketakutan? Sambil ia pun masih membayangkan di waktu dulu, di sana ia pun bergumam, iya, kekuatan, aku mau kekuatan. Aku butuh kekuatan, hanya yang kuat yang bisa mengendalikan aturan dunia ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan, karena hanya mereka yang kuat yang bisa melindungi orang yang penting baginya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Sambil ia pun menatap ke arah Kaisar Dayan itu lagi. Lalu pria hijau itu pun bergumam lagi, dan makhluk apa yang ada di hadapanku ini? Kenapa aku membuang-buang waktuku dengan orang seperti ini? Sambil ia pun masih menatap ke arah Kaisar Dayan itu. Lalu pria hijau itu pun berkata, hai botak, aku sedang tidak mau membuang-buang waktu denganmu. Kalau kau terus main-main, aku tidak bisa menjamin nyawamu. Dan Kaisar Dayan di sana pun berkata, hai Leonel, maukah kamu bekerja sama? Kita harus bekerja sama tahu, jangan main-main denganku. Kenapa kau memakan kepalaku? By the way, pedang kayu itu namanya Leonel ya Momo. Di sana pedang kayu pun berkata, apa? Bekerja sama? Aku tidak tahan dengan permainan pedangmu yang lambat dan seperti kura-kura. Lalu Kaisar Dayan pun berkata juga, apa? Lambat? Sebagai pendekar pedang, aku yakin dengan kekuatanku sendiri. Kau harus menunjukkan rasa hormatmu padaku. Lalu pedang kayu itu pun berkata juga, cuy, apa kau ini bahkan seorang pendekar pedang? Menurutku kau lebih buruk dari anak desa. Sambil terlihat Kaisar Dayan itu yang makin emosi, dan ia pun berkata, apa? Baiklah, hentikan mengeluh. Ide bagus apa yang kau punya? Lalu pedang kayu itu pun menjawab, kau dulunya berlatih sendiri kan? Tapi sekarang kau benar-benar perlu bekerja sama denganku. Kau mengerti atau tidak? Lupakan, menurutku kau tidak mengerti sekarang. Tapi aku tahu sebuah jurus yang bisa membuat permainan pedangmu lebih fleksibel. Sambil terlihat tatapan serius dari pedang kayu itu, dan ia pun berkata lagi, tutup matamu dan rasakan kesadaranku. Gunakan indramu untuk mengendalikan pedang. Sambil terlihat Kaisar Dayan itu yang makin berkeringat dingin. Lalu pedang kayu pun berkata lagi, dengan begitu kau akan lebih bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan.
Dan Kaisar Dayan di sana pun berkata, "Aku yakin kau hantu. Apa kau yakin ini bukan tipuan? Aku tidak bisa melihat apa-apa tahu. Dan bagaimana bisa aku berpedang tanpa senjata?" Lalu pedang kayu itu pun berkata, "Apa kau yakin kau tidak memegang pedang?" Sambil Kaisar Dayan itu pun terkejut mengingat-ingat sesuatu, dan kita diperlihatkan pedang kayu itu yang dipegang oleh Kaisar Dayan. Dan Kaisar Dayan pun berkata, "Ah, sekarang segalanya menjadi nyata. Aku merasakannya." Sambil ia pun menghunus pedangnya itu, dan di sana ia pun berkata, "Ini dia." Sambil ia pun akan menyerang menggunakan aura membara di sekujur tubuhnya. Dan pria hijau di sana pun berkata, "Hei paman botak, kalau kau hanya ingin melakukan semua pose sok keren itu, aku bisa membiarkanmu melakukannya." Dan Kaisar Dayan di sana pun menjawab, "Iblis rongsokan, menurutmu dengan umurku aku akan kalah darimu?" Lalu pria hijau itu pun menjawab, "Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa meskipun kau lebih tua dariku, kau tidak akan bisa mengalahkanku." Lalu dengan pedang yang beraura membara, Kaisar Dayan pun berkata, "Anak muda, kau punya pola pikir yang arogan. Akan kutunjukkan padamu kekuatan baruku." Dan pedang kayu itu pun berkata juga, "Hei, bisakah kau berhenti sok-sokan? Musuhmu ini sangat kuat. Kekuatannya jauh lebih besar darimu." Sambil terlihat Kaisar Dayan itu yang berkeringat dingin, dan ia pun bergumam, "Apa? Seriusan? Kenapa kau baru bilang?" Lalu pedang kayu itu pun berkata, "Dari apa yang kulihat, pria itu adalah ahli artefak spiritual yang sangat terampil. Dengan kerjasama dari Master Roh dan artefak roh, mereka bisa melakukan segala macam teknik yang aneh dan kuat." Sambil mereka berdua pun menatap ke arah pria hijau itu. By the way, teknik orang ini yang secara paksa menyerap energi orang lain pasti berasal dari kerjasama artefak roh ya Mo. Tapi kemampuan ini punya batasan seperti atribut, keadaan, dan kesesuaian roh itu sendiri ya Mo. Semua faktor tersebut akan memengaruhi efektivitas penyerapan energi, dan efektivitas kemampuan penyerapan tergantung pada kuantitas dan kualitas energi. Terkadang dia mungkin tidak bisa menarik cukup energi dari roh sehingga membatasi kemampuannya untuk menggunakan teknik yang kuat. Kerjasama semacam ini membutuhkan pemahaman diam-diam dan hubungan kerjasama dengan wadah roh. Itu berarti dia membutuhkan komunikasi dan pemahaman yang baik dengan artefak roh untuk memanfaatkan kemampuannya sepenuhnya. Kegagalan dalam membangun hubungan kerjasama yang baik dengan roh bisa mempengaruhi kemampuannya untuk menarik energi. Ahli artefak spiritual perlu menyesuaikan dan beradaptasi dengan karakteristik kemampuan roh yang berbeda untuk mencapai efek penyerapan energi terbaik. Lalu pedang kayu di sana pun berkata, "Semua ini mungkin menjadi kelemahan bagi semua orang yang kurang mampu beradaptasi." Sambil ia pun menatap ke arah pria hijau di sana, dan pedang kayu itu pun berkata lagi, "Tapi orang ini sudah mencapai semua level ini, puncak dari master artefak spiritual." Sambil Kaisar Dayan itu pun menatap ke arah pria hijau itu, dan ia pun berkata, "Apa katamu, Master Artefak?" Lalu pedang kayu itu pun berkata lagi, "Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia mencapainya, tapi kalau kau menggunakan kelemahanmu untuk menantang kelebihan orang lain, tidak diragukan lagi, itu upaya yang sia-sia." Sambil terlihat pria hijau itu yang menatap melirik ke arah mereka berdua, dan di sana Kaisar Dayan pun makin emosi berkata, "Kenapa? Apanya yang menggunakan kelemahanku untuk menantang kekuatan orang lain? Ilmu pedangku adalah kekuatan yang aku banggakan." Dan pedang kayu pun berkata, "Aku sedang membicarakan tentang kerjasama kita." Sambil terlihat Kaisar Dayan di sana terkejut, dan ia pun berkata, Ini apa ini?" Lalu pedang kayu pun berkata lagi, "Jika ingin lolos tanpa cedera, saat ini kau perlu mengamati dan memahami dengan cermat perilaku dan kemampuan lawan, sehingga kau bisa mengganggu dan membuatnya lengah. Untuk mengganggu kerjasama antara lawan dan rohnya, kau bisa membuat gangguan. Kau bisa mengeluarkan suara yang keras, mengeluarkan kilatan cahaya, atau membuat asap, dan sebagainya." Sambil Kaisar Dayan itu yang sedang berpikir keras di sana, lalu ia pun berkata, "Aku mengerti. Ini akan membuatnya sulit menyerap energi dan melemahkan kemampuan rapalannya. Ini sangat bagus."
saat dia menggunakan kemampuan penyerapannya, dia sendiri mungkin juga terkena resiko. Pelajari kelemahannya seperti titik energi utamanya, yaitu melemahkan kemampuan castingnya dengan menyerangnya. Sambil Kaisar Dayan di sana dengan pede akan menyerang ke arah pria hijau itu, dan ia pun berkata, "Hehe, aku paham." Sambil ia pun merasa senang di sana dilihat oleh pria hijau di depannya itu, dan pria hijau pun bergumam apa yang dia lakukan. Tapi tiba-tiba Kaisar Dayan di sana pun mendekat ke arah pria hijau itu, dan ia pun berkata, biar ku beritahu sesuatu. Ternyata kepala pria hijau itu pun tertabrak oleh kepala dari Kaisar Dayan dengan menggunakan pedang kayu di kepalanya itu, hingga terlihat mereka berdua yang kesakitan. Lalu pria hijau itu pun batuk-batuk, dan dari bawahnya terdapat seseorang yang sudah gosong sambil berkata, tak kusangka kau menggunakan lada, jahat sekali. Dan itu adalah narasi orang yang mati yang kehabisan tenaga ya mo. Lalu Kaisar Dayan pun berkata, selanjutnya adalah penglihatan. Dan di sana pria hijau pun kesakitan berkata, brengsek, beraninya kau melakukan trik kotor seperti itu. Wah, sambil ia pun marah mengeluarkan aura membara di sana. Lalu ia pun menatap ke arah Kaisar Dayan sambil berkata, kau benar-benar membuatku kesal. Dasar Pak Tua kotor yang menyamar sebagai kaisar. Dan Kaisar Dayan di sana pun makin emosi berkata, apa? Menyamar sebagai kaisar? Kau kira diriku ini menyamar? Dasar kau. Kaulah yang menyamar sebagai senior. Dasar iblis jahat. Sambil mereka pun berdua melancarkan serangannya di sana, pria hijau pun berkata, matilah siapa juga yang menyamar. Dasar Pak Tua. Dan bersambung mo.